berapa DJ-nya? Woi, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 1 geografi mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat, yaitu judulnya klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Dan sebelum kami menjelaskan materi, juga kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rana Silvia sebagai moderator. Oke, kita masuk ke pengertian. Tadi kan klasifikasi tipe iklim dan iklim global. Nah, kalau misalnya iklim global itu diproduksi panas dan matahari sedang yang jangka panjang di bumi. Dan panas matahari ini bisa menjaga suhu rata-rata bumi kayak sekitar 60 derajat celcius. Nah, dalam kehidupan biologis kita memperkenalkan reservoir air cair yang menonton dari planet ini. Nah, kalau misalnya klasifikasi iklim, selalu mengidentifikasikan atau mencirikan perbedaan iklim yang terdapat pada bumi. Kayak ini membedakan iklim di bagian A dan di bagian B. Nah, akibat perbedaan akibat adanya perbedaan ini, letak geografi dan kondisi topografi suatu tempat memiliki kekhasan iklimnya masing-masing. Nah, kita akan selanjutnya. Terusnya pada lintang sudah memalima derajat lintang utara sampai 23,5 lintang utara. Terus itu ada tropis terletak pada 23,5 lintang utara sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan sampai 23 derajat lintang selatan. Itu ada di bagian sebelah terletak antara 35 lintang utara sampai 66,5 lintang utara dan 35 lintang selatan sampai 66,5 lintang selatan. Antara 60 utara sampai 60 utara dan 66,5 lintang selatan sampai 60 lintang selatan. Dan kualifikasi tipe iklim ini paling umum digunakan karena mudah dikenali dibanding tipe iklim lain. Saya akan menjelaskan tentang iklim tropis. Iklim tropis merupakan kelompok iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur. Klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 5 dan masing-masing menggunakan suhu sebagai sumber. Yang pertama itu iklim tropis. Ciri-cirinya itu antara lain suhu rata-rata bulanannya di atas 14 derajat Celcius, terus curah hujan dan kelembapannya tinggi dan tidak mempunyai musim dingin. Iklim A dibagi menjadi 3, yaitu AF iklim hujan tropis dengan hujan sepanjang tahun, AF iklim hujan tropis dengan pergantian musim, AW iklim sabana tropis. B. Iklim kering. Ciri-cirinya antara lain hujan sangat berkurang, penguapan tinggi dan tidak ada saluran air. Dibedakan menjadi 2, yaitu BS iklim stepa dan BW iklim C iklim sedang. Ciri-cirinya antara lain musim panas suhunya lebih tinggi 10 derajat Celcius daripada musim dingin. Suhunya antara minus 3 derajat Celcius sampai minus 18 derajat Celcius. Dibedakan menjadi 3, yaitu CR iklim sedang yang lembab, CW iklim sedang dengan musim dingin dan kering, CS iklim sedang dengan musim panas dan kering. Terus iklim D iklim dingin. Ciri-cirinya antara lain rata-rata bulanan dingin kurang dari minus 3 derajat Celcius dan bulan panasnya lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim G
ini dibedakan menjadi dua, yaitu DF iklim dingin dengan musim dingin yang lebat, dan DW iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Iklim B, ciri-cirinya antara lain suhu rata-rata bulanan panas kurang dari 1 derajat Celcius dan suhu dingin sepanjang tahun. Iklim E dibagi menjadi dua, yaitu ET iklim tundra dan EF iklim es abadi. Perkenalkan, nama saya Rizal Tasana. Saya akan menjelaskan iklim itu konstruksi iklim pada tipe ini. Iklim dibagi untuk golongan iklim A kategori sangat biasa, yaitu 0 sampai 14,9%. Golongan iklim B kategori biasa, yaitu 14,3 sampai 23,9%. Golongan iklim C kategori adalah macam, nilai iklimnya 30 sampai 60%. Golongan iklim G kategori sedang, nilai iklimnya 60 hingga 100%. Golongan iklim E kategori ekstrim, nilai iklimnya dari 100 sampai 160%. Golongan iklim F kategori kering, nilai iklimnya dari 100 sampai 300%. Golongan iklim G kategori ekstrim, nilai iklimnya 300 sampai 700%. Golongan iklim A kategori luar biasa, nilai iklimnya lebih dari 700%. Pertama-tama nama saya Nokari, saya akan menjelaskan tentang iklim krisis. Iklim krisis adalah klasifikasi iklim berdasarkan pada fase sebelumnya di suatu wilayah ekonomi sebagai hasil dari pengaruh lingkungan di wilayah tersebut. Misalnya pengaruh lautan, luas daratan, pengaruh angin, pengaruh arus laut, pengaruh vegetasi dan topografi. Iklim krisis dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu iklim darat, iklim laut, gunungan, dan musim. Yang pertama dari iklim darat. Iklim darat itu adalah iklim yang dipengaruhi oleh kenyamanan darat. Ciri-cirinya itu amplitudo suhu harian dan tahunnya besar. Waktu musim panas suhunya itu tinggi, pada musim dingin suhunya itu rendah. Yang kedua dari iklim laut. Iklim laut itu iklim yang mempunyai suhu yang rendah dipengaruhi oleh angin laut. Ciri-cirinya itu amplitudo suhu harian dan tahun yang kecil dan sering hujan yang disertai petir. Yang ketiga ada iklim pegunungan. Iklim ini bersuhu besar atau dipengaruhi pancaran sinar matahari langsung. Suhunya bisa mencapai